posisi kita, itu sikap kita. Dan wajar dong kalau PMI juga mendapatkan pembebasan biaya, karena PMI udah cukup kok nyumbang ya devisa yang cukup besar setiap tahun. Kalau selama ini saya sering nebut 159,6 triliun per tahun. Nah, ini info buat sobat migran, tahun 2020 sumbangan kalian naik lagi loh menjadi 220 triliun. Jadi kalau negara bebasin pajaknya yang selama ini ngutip tuh dari barang PMI yang masuk ke Indonesia, terus tiba-tiba dibebasin, emangnya negara mau rugi? Menurut saya enggak. Ya, PMI sumbangannya udah terlalu gede loh kepada negara ini. Bahkan saya katakan negara ini terlalu pelit amat sih kalau bicara PMI. Lebih baik kita alokasikan anggaran relaksasi pajak untuk PMI daripada anggaran kita dirampok oleh para maling dan koruptor di negara ini, di republik ini. Lebih baik alokasikan sebesar-besarnya anggaran untuk membantu, salah satunya ya, selain fakir miskin tentu ya, masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, termasuk PMI gitu yang dibantu oleh negara. Dan bukan negara merasa membantu menjadi sinterklas, jangan dong. Ya, itu kewajiban negara. Negara ini kan hadir lahir untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mempersulit warga negaranya. Jadi alasan-alasan itu yang melatar belakangi saya dan BP2MI agar barang-barang PMI yang masuk ke Indonesia yang dikirim untuk keluarganya, anak, istri, ibu, bapak, kakak, adik, ya udah bebasin sebagai bentuk penghormatan negara kepada pekerja migran Indonesia. Nggak tiap hari kok mereka ngirim, nggak tiap minggu, tiap bulan juga belum tentu gitu ya. Oke, nah yang kedua, ini bocoran ya, kita bocorin lagi nih. Apa sikap BP2MI tentang barang-barang yang sekarang masih tertahan di Tanjung Mas, Semarang dan Tanjung Perak, Surabaya? Sikap kita nggak bergeser. Ambil kebijakan, ambil diskresi agar barang itu cepat keluarkan, kemudian langsung kirim ke alamat tujuan dari para pengirim, yaitu para pekerja migran Indonesia. Ya. Itu sikap kita ya, itu standing position kita, tidak akan bergeser, saya garansi. Saya udah katakan, saya berani mengambil resiko, apapun resiko, termasuk resiko politik yang akan saya hadapi demi PMI, demi rakyat yang saya memahami secara filosofis negara dan para pejabat negaranya harus tunduk pada rakyatnya, ya, harus bertekuk lutut dan sujud kepada rakyatnya selain pada Allah, ya, itu yang saya pahami. Sehingga nggak mungkin perjuangan ini akan membuat kita bergeser kemudian kita balik badan. Nggak ada rumus balik badan dalam berjuang, ya. Sehingga sobat migran, ayo, ini perjuangan bersama kita semua. Jangan sendiri-sendiri berjuang, jadilah sebuah kekuatan, konsolidasi semua pekerja migran agar kita punya suara yang sama. Ya, cara berjuang itu ya banyak cara. Anda berdoa udah berjuang. Anda punya keahlian ya buat konten, kemudian di-share di Facebook, di-share di Instagram, di-share di Reel, di-share di Twitter, di-share di YouTube, ya, di-share di TikTok. Itu adalah perjuangan juga. Bikin video-video pendek, bikin narasi, ya. Oke. Suarakan. Ya. Jangan pernah takut ketika kita bicara tentang kebenaran. Kita harus yakin, sepanjang kita bicara tentang kebenaran dan kita memperjuangkannya dengan cara-cara yang baik dan niat baik, maka Allah akan bersama kita. Dan jika Tuhan bersama kita, maka siapa lagi lawan kita? Nggak akan ada. Ya. Harus yakin, sobat migran. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Saya akan bersama-sama dengan sobat migran. Ya. Nah, silahkan untuk para PMI yang selama ini curhat, yang ngechat lewat WA, Facebook saya, media sosial saya, kemudian juga kayak memberi komentar nih sekarang, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ya, posko pengaduan sudah kita buka, surat keputusan sudah saya terbitkan, para petugas siapa yang bertanggung jawab menerima pengaduan saya sudah tetapkan, nomor handphone kita sudah berikan, ya. Bahkan ada 9 nomor handphone, 3 nomor handphone untuk kawasan Asia Afrika, 3 nomor handphone untuk kawasan Amerika Pasifik, dan 3 nomor handphone